Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses selalu untuk kita semua, saudara-saudaraku dimanapun berada. Seperti biasa, pada pertemuan kali ini kami akan membagikan pengalaman yang kami dapat, yaitu mengenai perkebunan alpukat. Saudara-saudaraku, memang sudah kita ketahui, berkebun alpukat itu bukan hanya sekedar menanam terus lalu panen. Akan tetapi, kita memang harus melakukan hal-hal yang wajib kita lakukan agar supaya hasil panen atau hasil berkebun alpukat kita sesuai apa yang kita inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengetahuan atau pengalaman saya mengenai jarak tanam yang ideal atau yang cocok untuk berkebun alpukat agar kelak hasil yang kita dapat sesuai apa yang kita inginkan. Untuk jarak tanam tersebut, kami memiliki pengalaman yang kami dapat selama ini. Itu memang jarak tanam itu menurut saya itu berbeda-beda sesuai jenis alpukat yang kita tanam. Nah, kebetulan alpukat yang kami tanam di sini alpukat jenis aligator dan tanam dari hasil okulasi. Untuk jarak tanam tersebut, kami di sini menggunakan jarak tanam sesuai dengan lahan yang kita miliki, karena memang lahan yang kita miliki di sini tidak terlalu luas. Sehingga kami di sini untuk jarak tanamnya itu kami tidak terlalu jarang. Saudara-saudaraku mungkin masih ragu untuk berkebun alpukat, yaitu mengenai jarak tanam, karena memang jarak tanam ini sangatlah penting untuk penentu hasil kita berkebun kita kelak menjadi apa yang kita inginkan. Karena memang jarak tanam itu berpengaruh sekali pada tanaman apapun, termasuk tanaman alpukat. Untuk jarak tanam itu sendiri, perlu diketahui bahwa alpukat itu tidak semua memiliki jarak tanam yang sama. Sebagai contoh, tanaman alpukat yang kita tanam dari biji itu akan berbeda jarak tanamnya dengan alpukat yang kita tanam dari hasil okulasi atau bibit okulasi. Tanaman alpukat memang membutuhkan cukup sinar matahari. Biasanya pengalaman yang saya dapat, memang alpukat ini rentan oleh segala jenis penyakit, terutama jamur, sehingga jika terlalu rapat, sinar matahari tidak akan mengenai permukaan tanah, sehingga nanti biasanya jamur akan mudah berkembang biak atau mengganggu tanaman. Kita lihat kebun kita di sini, kebetulan kebun kita sekarang masih berumur kurang lebih 2 tahun. Nah, di sini kita lihat jarak tanam telah terlalu jarang atau terlalu rapat. Kami di sini untuk penghematan lahan, kami lakukan penanaman dengan jarak yang agak rapat, akan tetapi tidak terlalu rapat. Istilahnya kita tanam di sini dengan jarak yang ideal sesuai hasil tanam bibit dari okulasi. Mungkin saudara-saudaraku yang ingin berkebun alpukat masih ragu berapa jarak tanam yang ideal, yang cocok agar pemanfaatan lahan bisa maksimal.
Di samping pemanfaatan yang maksimal, tanaman alpukat yang cukup dengan jarak tanamnya itu akan sangatlah berpengaruh di kemudian hari. Karena memang menanam alpukat itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga jika jarak tanam yang kita gunakan tidak tepat, nanti kita akan merugi waktu serta biaya. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena jarak tanam itu memanglah sangat-sangat berpengaruh untuk hasil panen kelak. Di samping itu, jarak tanam yang terlalu rapat itu akan mengganggu tanaman, bahkan biasanya penyakit jamur akan mudah menyerang tanaman alpukat tersebut, karena sinar matahari tidak akan sampai ke tanah atau dasar tanah. Ada beberapa jarak tanam di sini yang ideal untuk kita menanam alpukat, dan masing-masing jarak tanam tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Jarak tanam yang terlalu rapat, kekurangannya kita harus rajin untuk memangkas dahan yang bertemu antara tanaman alpukat satu ke tanaman alpukat satunya. Jika tanaman alpukat kita jarak tanamnya terlalu jarang, tentunya kekurangannya pemakaian atau pemanfaatan lahannya kurang maksimal, karena hanya beberapa tanaman saja yang dapat kita tanam. Kita lihat di sini, tanaman alpukat kita di sini bisa ditebak jarak tanamnya berapa meter. Nah, ini memang kita pakai ukuran untuk memaksimalkan tempat, karena kami memang di sini untuk penyiapan lahan memang membutuhkan biaya yang mahal, sehingga kami benar-benar memanfaatkan lahan yang ada, sehingga kita bisa lihat di sini berapa jarak tanam yang kami pakai di sini. Nah, lihat di sini alpukat kita di sini memang alpukat dari hasil okulasi, sehingga jarak tanam kita bisa agak rapat dengan ukuran yang sesuai dengan lahan yang kita miliki. Nah, coba kita lihat di sini. Umur 2 tahun alpukat sudah bercabang kurang lebih 1,5 meter ke samping. Nah, seperti ini. Nanti setelah umur 4 tahun, kemungkinan cabang bisa atau dahan bisa mencapai 2 meter lebih. Kami akan bagikan pengalaman atau pengetahuan kami tentang jarak tanam, apa yang kami dapat selama ini untuk saudara-saudaraku yang mungkin masih bingung untuk menentukan berapa jarak tanam yang ideal untuk lahan yang tidak luas atau lahan yang terbatas. Sebelumnya kami mohon saudara-saudaraku dimanapun berada, kami mohon dukungannya untuk channel kami ini agar supaya berkembang, berguna bagi kita semua untuk anak cucu kita kelak, dengan cara
Mohon di-subscribe channel kami ini, di-like videonya, dan apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan kami di video ini, boleh komentar di bawah. Dan apabila ada pengalaman saudara-saudaraku yang mungkin mempunyai pengalaman lain dari kami, mohon informasinya untuk di komentar di bawah. Oke, selanjutnya kita melanjutkan mengenai berapa jarak tanam yang kita pakai di sini atau yang kita gunakan di sini. Jarak tanam itu memang banyak. Untuk jarak tanam yang kita pakai di sini, kami memakai jarak tanam yang kita dapat dari pengalaman yang kami dapat selama ini, yaitu jarak tanam yang kita pakai 4 x 4 meter. Kita bisa lihat di sini 4 x 4 meter, masih banyak luang untuk sinar matahari menyinari permukaan lahan, sehingga tanaman alpukat bisa tumbuh dengan sehat. Nah, saudara-saudaraku, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saudara-saudaraku ada pengalaman lain dari apa yang kami dapat, kami mohon informasinya tulis di kolom komentar di bawah ini. Kami tidak akan bosan-bosannya untuk membagi pengalaman yang kami dapat tentang berkebun alpukat, yaitu cara tanam, perawatan, penanggulangan hama, dan sampai panen. Terima kasih, salam sukses selalu untuk kita semua. Sampai bertemu kembali nanti di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.